Salam dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelson Begur, NIM 102 2021 0229. Mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan pengertian emosi dan fungsi emosi, teori perkembangan emosi, regulasi emosi, kecerdasan anak, implikasi emosi dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama kita akan masuk pada pengertian emosi dan fungsi emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, fungsi emosi. Emosi membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang dialami. Kenangan masa kecil, masa SMA yang menyenangkan, atau hiburan bersama keluarga membuat menghargai setiap waktu dalam hidup. Emosi juga berperan dalam menganalisis situasi sosial. Yang berikut kita akan masuk pada teori perkembangan emosi. Teori perkembangan emosi menurut James Lake menyatakan bahwa penyebab utama langsung dari suatu emosi adalah fisik. Dalam pengertian ini, emosi adalah sensasi atau proses tubuh yang digabungkan dengan sebagai cara. Bahwa emosi muncul dari rangsangan psikologis, atau Anda hanya akan mengalami perasaan takut setelah gairah psikologis ini terjadi. Emosi adalah hasil respon tubuh kita terhadap suatu stimulan, atau emosi adalah hasil dari respons tubuh kita terhadap suatu stimulus. Teori perkembangan menurut emergensi Cannon dalam teori menyatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting, orang-orang primitif yang membuat respon semacam itu bisa survei dalam hidupnya. Teori emosi Conan Ben, juga dikenal sebagai teori emosi talamus, merupakan penjelasan psikologis dari emosi yang dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Baird. Teori emosi Cannon menyatakan bahwa kita merasakan emosi dan mengalami reaksi psikologis seperti berkeringat, gemetar, dan ketegangan otot secara bersamaan. Yang berikut kita akan masuk pada poin yang ketiga. Jelaskan regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkap emosi yang terdapat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional atau proses seseorang individu dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya atau orang lain. Individu mampu tetap tenang ketika berada di bawah tekanan dengan memiliki keterampilan regulasi emosi. Berikut kita masuk pada nomor 4. Jelaskan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan dalam kurung kerjasama dengan orang lain. Kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan mengungkapkan melalui keterampilan kesadaran diri. Yang berikut kita akan masuk pada nomor 5. Jelaskan implikasi perkembangan emosi dalam dunia pendidikan. Implikasi dalam proses pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dipahami proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Implikasi aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga anak mencapai keberhasilan. Yang berikut, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian, memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal yang memajukan perkembangan. Dan yang terakhir, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Demikian video singkat dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan salam.